ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, jamaah Masjid Al-Ikhlas, Al-Islah, Masjid Al-Islah, dan jamaah Sumedang Mengaji rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita mengaku bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga kita mengetahui bersama bahwa kedudukan kelak kita pada hari kiamat ini tergantung kepada keimanan kita. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang sebab-sebab yang bisa menambahkan keimanan kita, dan juga menjelaskan sedikit tentang bahwa iman ini bisa turun, bahwa iman ini bisa turun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui bersama bahwa kita terlahir ke muka bumi ini ada tujuannya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita ke muka bumi ini ada satu tujuan yang sangat mulia, yaitu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam banyak ayat menjelaskan kepada kita akan hal ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini tujuan pokok, tujuan utama kita terlahir ke muka bumi ini, Dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita ke muka bumi ini ada tujuan yang mulia, yaitu apa? Beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan dalam diri kita bersama jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tujuan kita adalah untuk beribadah. Tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah, tidak ada tujuan yang lain. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Ketika kita bangun dari tidur kita, maka yang kita ingat adalah apa? Ibadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika kita ingin menutup mata kita pun untuk tidur kembali, ya, maka kita harus mengoreksi diri kita. Hari ini ibadah apa yang telah aku kerjakan? Koreksi diri kita. Kita hisab diri kita. Ibadah apa yang telah aku kerjakan hari ini? Kita hitung, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, koreksi diri kalian, ya, sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bangun tidur, kita membuka, ya, kedua mata kita, ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, maka yang kita ingat pertama kali adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh aktivitas seorang muslim, ya, dia niatkan satu, yaitu apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitas dia apa saja, ya, mau dia bekerja, dia niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau dia mengurus anak, niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau berangkat sekolah kah, mau berangkat bekerja, mau berangkat usaha, dia niatkan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga seluruh pekerjaan dia, seluruh aktivitas dia ini dilandasi dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia bekerja, selama dia bekerja dari pagi sampai kapan? Sampai sore, atau bahkan ada yang sampai malam, ya, itu dihitung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri ketika dia, ya, mengurus rumahnya, mengurus anak-anaknya, menyiapkan makan anak, menyiapkan makan suami, ya, seluruhnya apa saja yang dia kerjakan di dalam rumah, dia niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama dia tinggal di rumah pun dia tidak tertinggal dari, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tujuan kita. Jadi ini tujuan yang pokok, ya, bagi kita, yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ya, tidak ada tujuan yang lain. Jangan sampai kita tergoda dengan tujuan-tujuan yang memang bukan berasal dari tujuan Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana banyak tujuan, banyak. Tujuan siapa? Tujuan syaitan. Tujuan siapa? Tujuan jiwa kita. Ya. Tujuan syaitan apa? Menyesatkan seluruh umat manusia. Agar apa? Agar nanti di neraka dia memiliki teman. Sedangkan tujuan Allah Subhanahu wa taala apa? Agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu di sana pun Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita sesuai dengan kadar keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwa ketika mereka mengucapkan kami beriman, ya, kemudian mereka ditinggalkan begitu saja, tidak difitnah, tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka,
Ya, sehingga kami mengetahui mana yang benar-benar keimanannya dan mana yang dusta. Allah uji itu siapa? Orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti diuji. Itu sudah suatu kepastian, ya, bahwa kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diuji. Dan Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwa semakin tinggi keimanan seseorang, maka akan semakin berat ujian yang akan dia dapatkan. Ketika Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, man asyadun nasi balaan?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Maka Nabi SAW menjawab, al-anbiya. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi, para rasul, salawatullahi wassalamuhu alaihim, ya. Ujian yang paling berat adalah siapa? Para nabi dan rasul. Kalau kita lihat sejarah, baik dari Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan pernah menemukan para nabi yang tidak diuji oleh Allah. Silahkan baca sejarah, ya. Yang ada apa? Yang ada ujian yang mereka rasakan itu sangat berat sekali, ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, ya, Nabi Yusuf, ya. Semuanya. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya. Bahkan ini diabadikan di dalam Al-Quran, yang seharusnya kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita baca tuh Al-Quran, ya. Kita pahami Al-Quran, kita amalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, ya. Jadi orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul, ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa keimanan mereka sangat tinggi sekali. Tidak ada orang atau mustahil akan ada orang yang bisa menyaingi keimanannya para nabi, itu tidak akan ada, ya. Tidak akan ada. Kemudian kata Nabi SAW, summal amsal fal amsal. Kemudian yang semisal dan yang semisal, ya. Orang-orang saleh, ya. Orang-orang siddiqin, yang keimanan mereka tinggi, ya. Maka Nabi SAW melanjutkan, fayubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Maka seseorang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tergantung kadar kualitas keimanan dia. In kana fi dinihi sulbah istadda bala'u. Kalau agamanya semakin tinggi, semakin kokoh, maka akan semakin berat ujian yang akan dia dapatkan. Wa in kana fi dinihi riqqah. Kalau agamanya lemah, agamanya ringan, keimanan dia rendah, maka ya dia akan diuji sekedar keimanan dia, ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa semakin tinggi keimanan kita, semakin berat ujian yang akan kita dapatkan. Tinggal kita mengoreksi kepada diri kita, ya. Ujian yang kita dapatkan selama ini bagaimana? Ketika kita mulai mengikrarkan diri kita untuk berhijrah, ya, berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu pasti akan ada orang yang menentang. Itu sudah menjadi sunnatullah, tidak mungkin tidak. Kenapa? Ya, karena apa? Ketika kita sudah mempelajari tentang agama kita, ya, agama Islam yang murni, gitu ya, maka akan terlihat asing di hadapan manusia. Yang dahulunya mungkin penampilan kita masih sama mereka, gitu ya. Tetapi ketika kita mengikrarkan saya berhijrah, ya, ingin memperdalam tentang agama, maka mulai itu
terlihat penampilan kita yang berbeda dengan orang-orang yang dahulunya mungkin tidak ada jenggotnya, ya, jenggotnya mulai lebat gitu ya. Mulai lebat, itu ditanya itu kenapa, katanya kenapa tidak dicukur-cukur gitu, tidak punya pisau cukur kah di rumah gitu ya, nanti saya belikan misalkan ya. Atau mungkin celananya yang mulai meninggi di atas mata kaki ya. Bahasa orang-orangnya apa, kebanjiran gitu ya, takut kebanjirannya atau cingkrang gitu ya, ya. Dan istilah-istilah yang lainnya ya. Kenapa seperti itu? Apakah kekurangan bahan ya? Atau mungkin para perempuannya, para wanitanya mulai berjilbab lebar gitu ya. Yang dahulunya mungkin jilbabnya apa? Hanya dipakai saja sudah gitu ya, atau dililitkan di leher gitu ya. Seperti orang yang tercekik. Ya. Maka akan semakin asing orang-orang. Apalagi kalau sudah pakai cadar misalnya, semakin ditentang oleh keluarganya, oleh kerabatnya, oleh tetangganya, bahkan diasingkan oleh kampungnya ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa setiap orang yang mengaku beriman itu pasti diuji ya. Minimal dia terasing ya. Minimal dia diasingkan ya, merasa apa, berbeda dari yang lainnya. Dan ini yang menjadi apa? Yang menjadi patokan di masyarakat gitu ya sekarang. Ya, menjadi patokan di masyarakat bahwa kalau orang yang penampilannya berbeda gitu ya dari orang kebiasaan itu pasti aneh. Ya. Penampilan mereka tidak lumrah gitu ya. Tetapi kalau ada orang seperti para wanitanya yang memakai pakaian ya yang apa? Yang segala terlihat gitu ya, itu mereka biasa saja. Padahal itu sama-sama kekurangan bahan gitu ya, sama-sama kekurangan bahan. Tapi itulah sudah menjadi sunatullah ya. Dari zaman kapan? Dari zaman Nabi sebelum kita. Ketika Nabi SAW ya memerintahkan kepada kaumnya untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, ini pun ditentang oleh keluarganya, bahkan oleh pamannya, oleh kaumnya, yang mana dahulunya mereka sangat menghormati Nabi SAW dengan sebab apa? Dengan sebab akhlak yang beliau miliki. Semua orang percaya kepada Nabi SAW, semua orang suka kepada Nabi SAW sebelum beliau diutus. Orang yang terpercaya dari kaumnya ya, memiliki akhlak yang sangat mulia. Tetapi ketika Nabi SAW menyeru kepada agar apa, kaumnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja ya, ditentang, bahkan dikatakan orang gila ya. Ini nih. Jadi semakin tinggi keimanan seseorang, maka akan semakin berat ujian yang akan dia dapatkan. Ya. Nanti kita akan sebutkan bahwa di antara sebab yang bisa menambah keimanan kita adalah dengan membaca sejarah para nabi dan rasul, sejarah para salafus saleh. Itu yang bisa menambahkan keimanan kita di antaranya. Kenapa? Dengan perjuangan mereka untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, maka ya kita akan sedikit membahas tentang pengertian apa itu iman. Iman itu apa sih? Ketika kita mengatakan saya beriman ya, maka para ulama menjelaskan bahwa di antara ya, makna iman ya, menurut bahasa adalah at-tasdiq bil qalbi atau al-iqrar ya. Iman itu adalah pembenaran dengan hati dan juga penetapan ya, itu iman. Di antara makna iman secara bahasa ya.
Adapun secara istilah, ya, para ulama menjelaskan di antaranya, ya, adalah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa iman, ya, itu adalah i'tiqadun bil janan. Ya, iman itu adalah keyakinan dengan hati. Ya. Wa qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Ya. Wa amalun bil arkan. Nah, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ya. Yazidu bi ta'atir rahman, iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah, ya. Wayan kusu bi ta'atis syaitan, ya. Yazidu bi ta'atir rahman wayan kusu bi ta'atis syaitan. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan ketaatan kepada syaitan. Nah, mentaati syaitan itu diantara sebab yang bisa apa? Mengurangi atau iman kita turun, yaitu dengan cara mentaati syaitan. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengertian yang pertama adalah i'tiqadun bil janan atau bil jinan, keyakinan dengan hati. Ketika kita mengucapkan amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka yang harus pertama kali kita lakukan adalah yakini terlebih dahulu. Saya meyakini apa yang akan saya ucapkan. Saya yakini apa yang akan saya imani, yaitu apa? Saya meyakini bahwa saya memiliki Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan saya, yang telah memerintahkan saya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yakini dengan hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala zat satu-satunya yang wajib untuk kita ibadahi. Keyakinan dengan hati. Ya. Wa qaulun bil lisan, barulah kita ucapkan dengan lisan kita. Kenapa? Karena keyakinan saja tidak cukup, ya, tanpa kita ucapkan. Ya. Seperti siapa? Pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib. Beliau meyakini bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agama yang paling benar. Beliau meyakininya, ya, Abu Talib. Tetapi apa? Tetapi tidak beliau ikrarkan, tidak beliau ucapkan, sehingga tidak cukup kalau kita hanya meyakini dengan hati saja, tidak cukup. Harus ada ucapan dari lisan kita. Saya beriman kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah kita mengamalkan dengan anggota badan. Kita amalkan, ya, konsekuensi dari keimanan itu apa saja, yang mengandung dari keimanan itu apa saja sih, kandungan iman itu apa saja, ya. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al imanu bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu memiliki, ya, 60 atau 70 sekian cabang. Banyak keimanan itu, ya, keimanan itu banyak, ya, maka kita harus mengamalkan, ya. Dan tiga-tiganya tidak boleh saling terpisah, tidak boleh, harus saling saling ada keterkaitan. Hati, mulut kita, lisan kita, dan juga anggota badan. Kita meyakini dengan hati kita, kemudian kita ucapkan dengan lisan kita, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada rukun iman yang 6, itu tidak cukup, ya, itu tidak cukup. Harus apa? Harus ada yang terakhir, amalan. Kita sudah beramal apa, ya, sehingga tiga-tiganya tidak boleh dipisahkan, harus ada, senantiasa ada. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat beliau. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya, beliau masih sempat untuk
memerintahkan kepada cabang keimanan, as-shalah, as-shalah, wa ma malakat aymanukum. Salat, hayu salat, perhatikan salat. Salat itu adalah cabang dari keimanan. Ya. Jadi tiga-tiganya tidak boleh terpisahkan. Ya. Maka kalau salah satunya tidak ada, maka kita tidak dikatakan orang yang beriman. Contoh misalkan kita mengaku beriman kepada Allah, kita mengamalkan dengan anggota badan, beribadah kepada Allah, tetapi tidak ada keyakinan di dalam diri kita, maka kita seperti orang-orang munafik, yang mana mereka mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, kemudian mereka sholat, mereka beribadah, bahkan mereka berjihad bersama dengan Nabi SAW. Akan tetapi manakala mereka tidak meyakini dengan hati mereka, ya, mereka dikatakan orang-orang munafik. Yaitu apa? Yang menyembunyikan kekafiran di dalam hati mereka. Jadi tidak cukup, ya, keyakinan, kemudian kita ucapkan dengan lisan, kemudian kita tidak beramal, ya, sama saja. Sehingga Nabi SAW mengatakan, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika dia sedang berzina dalam keadaan iman. Ya, tidak beriman. Nanti akan kita jelaskan. Jadi pengertiannya adalah iman ini mengandung 3 perkara. Yang pertama, keyakinan dengan hati. Yang kedua, ucapan dengan lisan. Yang ketiga, amalan dengan anggota badan. Ya. Kemudian yazidu bi ta'atir rahman. Iman bertambah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin keimanan kita bertambah semakin tinggi, maka apa? Taati Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Allah. Ya, maka iman kita akan semakin naik. Kemudian wayan kusu bi taati syaitan. Dan iman akan berkurang, akan turun dengan sebab apa? Mentaati syaitan. Atau dalam pengertian yang lain, wayan kusu bi maksiatir rahman. Ya, kita mentaati syaitan, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa menyebabkan iman kita turun. Dan ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Jadi ketika kita mengikrarkan saya beriman, ya, maka kedepannya dalam kehidupan kita pasti akan ada naik dan turunnya keimanan kita. Ya, tidak mungkin keimanan kita itu selamanya naik, tidak mungkin. Hanya para nabi saja, para anbiya, para rasul yang demikian. Ya, atau seperti kita tidak akan bisa menandingi imannya para malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya, mereka mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena kita hanya manusia biasa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam itu pasti melakukan dosa. Pasti melakukan dosa. Entah dosa hati kah, entah dosa lisan kah, entah dosa anggota badan. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah diantara pengertian iman, ya, yang insya Allah sangat mudah kita pahami. Yang pertama adalah keyakinan dengan hati. Berarti iman ini mencakup seluruh amalan hati. Dan amalan hati yang paling tinggi yaitu apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Amalan hati ini sangat banyak. Keyakinan tadi sama,
Ini termasuk amalan hati. Niat ini amalan hati bukan? Amalan hati. Ya, niat amalan hati. Kalau kita ucapkan berarti menjadi amalan lisan. Ya. Dan setiap ibadah itu tergantung dengan niatnya, betul? Tergantung dengan niatnya. Kalau kita ucapkan setiap niat yang ada dalam hati kita, ya susah gitu. Karena niat ini adalah amalan hati. Dan para ulama telah ijma, sepakat seluruhnya, tidak ada yang mengatakan niat ini amalan lisan, tidak ada. Jadi ketika kita niat ingin beribadah, ya sudah, niat di dalam hati. Ya. Amalan hati. Ini adalah amalan yang paling utama, sehingga yang paling penting bagi kita, ya, agar kita lebih perhatian terhadap amalan hati sebelum dengan amalan-amalan yang lainnya. Ya, amalan hati, tauhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, akidah, ya, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala kita perbaiki terlebih dahulu. Ya, jadi kalau ada orang yang mungkin baru hijrah, maka perhatikan terlebih dahulu terhadap amalan hati. Karena ini yang menentukan. Jangan langsung fokus kepada amalan anggota badan. Ya. Maka ini yang terjadi di kebanyakan masyarakat kita ketika mereka berhijrah, mereka langsung fokus kepada amalan anggota badan atau amalan lisan. Dan mereka lupa untuk kepada amalan hati mereka. Ya. Dan kita sudah sering dengar bahwa jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi ketika berdakwah di Mekah selama 13 tahun, ya, itu fokus kepada amalan hati para sahabat. Dibersihkan dulu hati-hati mereka dari kesyirikan, dari khurafat. Semuanya diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Belum kepada amalan-amalan anggota badan, belum, jilbab. Ya. Kemudian meninggalkan minuman keras, belum. Para sahabat itu masih salat dalam keadaan mabuk, terkadang masih pesta minum minuman keras, masih biasa ketika di Mekah itu. Ya. Ketika sampai di Madinah barulah turun berbagai macam kewajiban yang lainnya. Ya. Kenapa? Kalau hati kita sudah bersih, maka kalau datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala pasti kita akan langsung menerimanya. Ya. Akan menerima, tidak akan ada kedongkolan dalam hati kita, tidak akan ada rasa tidak suka terhadap amalan tersebut. Kenapa? Karena hati kita sudah siap. Ya. Nah, yang jadi permasalahan kalau kita hijrah hanya fokus kepada amalan anggota badan saja. Ya, kita melupakan amalan hati yang mana itu adalah lebih utama. Para ulama sepakat bahwa amalan hati ini lebih utama dibandingkan dengan amalan anggota badan. Walaupun kita tidak meremehkan amalan anggota badan, karena itu juga penting. Tetapi amalan hati tetap ini yang paling utama. Ya. Hijrah itu bukan hanya penampilan saja, bukan. Ya, itu bukan tujuan utama dari hijrah, bukan. Ya, harus kita camkan, harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa hijrah itu bukan sekedar penampilan saja, bukan. Ya, tetapi hijrah itu adalah masalah hati, masalah hati. Bagaimana kita menata hati kita, ya, bagaimana ya agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Ya. Jadi ini yang akan menentukan amalan kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ketika hati kita sudah bersih. Ya. Jadi yang pertama adalah keyakinan hati. Yang kedua amalan qaulun bil lisan. Ya, ucapan dengan lisan. Maka iman juga mencakup seluruh amalan lisan.
Amalan lisan, berzikirkah? Ya. Ini amalan yang paling utama. Dan para ulama mengatakan bahwa amalan yang paling ringan namun berat timbangannya adalah diantaranya zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ya, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Zikir. Ya, lihat saja, ya, zikir ini diantara bukti bahwa zikir ini adalah amalan ringan namun pahalanya sangat banyak adalah diantaranya hadis Nabi SAW. Kalimatani, ya, khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, ya, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kata Nabi SAW, dua kalimat yang ringan di lisan. Ringan, ya, siapa yang tidak bisa mengucapkan dua kalimat ini, ya, namun sangat berat di timbangan, berat sekali timbangannya pada hari kiamat, ya, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, habibatani ila rahmah, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimatnya apa? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya. Dan ini boleh kita baca kapan saja, boleh. Berzikir itu kita setiap saat. Kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim hatinya senantiasa tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja dia berada. Ya. Dan di antara, ya, yang menunjukkan bahwa zikir ini amalan yang sangat ringan, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, barang siapa yang memakan makanan kemudian setelah makan dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beres makan, sehabis makan dia memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah alladzi at'amani hadza, ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aku makan. Intinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala tatkala itu beres makan. Bayangkan, beres makan, ya, bukan beres beribadah, bukan. Beres makan. Makan itu apa? Ibadah atau kebutuhan? Kebutuhan kita. Adat kebiasaan kita. Ya, kita selesai makan, ternyata kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa dia yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hanya selesai makan kita mengucapkan alhamdulillah. Ya. Ringan tidak kita ucapkan? Ringan. Sehabis salat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengucapkan subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali, dan disempurnakan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dosa-dosa dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walau kana misla zabadil bahar, walaupun dosa dia sebanyak buih di lautan. Dosa kita banyak, tetapi dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kita akan diampuni. Ya. Ya. Tergiur tidak kita dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja iya. Jadi lisan ini, amalan lisan ini merupakan amalan yang ringan. Zikir, berkata yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Berkata yang baik. Ya. Berkata yang baik, karena seorang muslim itu tidak berkata yang kotor, tidak berkata yang keji, tidak mencela, tidak mencaci maki. Ini ciri seorang muslim. Ya. Seorang muslim sejati itu tidak pernah mencela orang lain.
Ya. Namun kata para ulama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan lisan ini adalah amalan yang sangat ringan, pahalanya sangat besar, namun sedikit sekali orang-orang yang mengerjakannya. Ya, sedikit sekali orang-orang yang mengerjakannya. Orang-orang yang sadar bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar pahalanya. Berzikir, kita dengan mengucapkan alhamdulillah saja bisa diampuni dosa kita yang telah lalu. Bayangkan, ya, ini termasuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang harusnya kita merenung di sana, berfikir, bertafakur bahwa Allah Subhanahu wa taala ini sangat berkasih sayang kepada makhluknya, ya. Dan di antara amalan lisan adalah membaca Al-Qur'an, membaca ilmu, ya, yang mana ilmu ini semakin banyak ditinggalkan oleh kebanyakan manusia, terlebih Al-Qur'an, ya. Kemudian yang terakhir adalah amalan anggota badan. Nah, ini banyak sekali cabangnya, banyak sekali, sehingga Nabi SAW mengatakan fa afdaluha al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit thariq. Cabang keimanan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, ya. Kemudian yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, ya. Ini cabang keimanan yang paling rendah, ya. Itu ketika kita menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan, ya. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah kita katakan tadi bahwa keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu bertambah dan berkurang, ya. Jadi ini berbeda dengan sebagian kelompok, bahwa ketika kita sudah beriman, maka keimanan kita tetap, tidak bisa berubah, tidak bertambah, tidak berkurang, tetap seperti itu, ya. Sehingga mereka menyamakan antara keimanan Abu Bakar dan juga keimanan kita. Kenapa? Karena sama-sama beriman, sehingga keimanan kita sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, sama dengan Umar bin Khattab, ya. Maka keyakinan kita adalah berbeda dengan mereka. Keyakinan kita bahwa iman ini bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah, berkurang dengan kemaksiatan. Bahkan sebagian ulama mengatakan wal imanu yazul, bahkan iman ini bisa hilang, ya. Bukan hanya bertambah dan berkurang, tapi al imanu yazul, iman ini bisa hilang dari diri kita, ya. Dengan sebab apa? Kita melakukan, ya, cabang dari kekufuran, ya, cabang dari dosa, misalkan, ya. Jadi iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, seperti hadis Nabi SAW, ya. Tadi kita sebutkan la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika dia sedang berzina dalam keadaan iman. Artinya tatkala itu iman dia sedang turun. Ketika seseorang sedang bermaksiat, maka keimanan dia turun. Dan ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan dia naik, ya. Keimanan dia naik, ya. Salah satu contoh, ya, yang bisa menyebabkan iman kita naik adalah beribadah. Contoh saja salat, ya. Salat, ketika kita selesai salat, tanya kepada diri kita, apakah kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Tanya. Kenapa? Karena karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar, ya. Jadi kita tanyakan kepada diri kita, selesai salat, ya,
bagaimana perasaan yang kita rasakan? Apakah kita semakin bertambah keimanan kita atau semakin berkurang? Ya, atau mungkin kita tidak merasakan ada perubahan dalam diri kita, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan salat itu bisa mencegah seseorang dari berbuat mungkar. Ya. Kalau kita rajin salat ternyata kita masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ada yang salah dengan salat kita. Entah keikhlasannya kah, entah gerakannya kah, ya, atau yang lainnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa innar rajula la yusalli sittina sanah wa lam tuqbal lahu salatun. Ada seseorang yang salat selama 60 tahun tetapi tidak ada satupun salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ancaman bagi siapa? Bagi orang-orang yang sholat. Bahwa orang yang sholat pun masih terancam. Ya, masih terancam. Apa? Sholat yang tidak diterima. Kenapa? Karena ada kekurangan-kekurangan yang dia kerjakan ketika sholat. Tidak tumaninah, yang mana ini adalah rukun sholat. Ya, ini adalah rukun dalam sholat. Kalau kita meninggalkan satu rukun di dalam sholat, maka sholat kita tidak sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus hati-hati. Ya, maka kita harus hati-hati. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surat Al-Mudaththir, "Ma salakakum fi saqar?" Ya, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Dahulunya kami tidak pernah sholat. Mereka terancam dengan neraka Saqar. Dan ternyata orang-orang yang sholat pun masih terancam dengan neraka. Fawailun lil musallin. Neraka wail, lembah di neraka. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sholat. Maka mau orang yang sholat, mau orang yang tidak sholat, sama-sama terancam dengan neraka. Yang tidak sholat sudah jelas, yang sholat kenapa dia terancam dengan neraka? Sholat yang tidak beres. Ya, ada yang salah dengan sholat dia. Ya. Maka di antara yang bisa menyebabkan iman kita bertambah adalah dengan beribadah. Ya. Jadi iman itu bisa bertambah. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafikan, lihat, menafikan keimanan dari diri seseorang. Ya, kita kasih contoh tadi, orang yang berzina dinafikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keimanan dari diri dia. Tidaklah beriman, ya, atau tidaklah orang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan iman. Wala yasrabul khamra hina yasrab wa huwa mu'min. Dan tidaklah orang yang meminum minuman keras ketika dia minum dalam keadaan iman. Berarti imannya turun. Wala yasriq as-sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Dan tidaklah orang yang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan iman. Berarti iman dia sedang turun. Ya, iman dia sedang turun. Sedang dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penafian iman di dalam syariat, iman ditiadakan dari diri seseorang menunjukkan apa? Menunjukkan ada kewajiban yang dia tinggalkan. Ya, peniadaan iman dari diri seseorang ya, menunjukkan ada kewajiban yang dia tinggalkan. Ya, ini kaidah dalam agama kita. Salah satu contohnya misalkan la yu'minu ahadukum, ya, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kata Nabi SAW, tidak beriman, ya, tidak beriman. Iman dinafikan dari dia. Ya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk diri dia. Ya, iman itu dinafikan. Ya.
Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'minu alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak beriman. Siapa? Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguan dia. Jadi orang yang mengganggu tetangga, ya, maka keimanan dia sedang tidak ada atau sedang turun keimanan dia. Ya. Maka sesuatu yang turun pasti ada lawannya, yaitu apa? Naik, bertambah. Lawannya berkurang, bertambah. Lawannya turun, naik. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan apa? Bahwa iman itu apa? Bertambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhum zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang-orang yang beriman, ya, apabila ya mereka disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, bergetar hati mereka. Dan kemudian kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka bertambah keimanan mereka. Ya, menunjukkan bahwa iman ini bisa bertambah. Ya, iman ini bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, dan banyak sekali di dalam ya Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ya, menjelaskan kepada kita bahwa iman ini bisa bertambah. Ya. Jadi al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita selaku orang yang beriman tentu kita ingin senantiasa kita ini bertambah keimanannya. Ya. Kenapa? Karena ini adalah syarat kita untuk masuk ke dalam surga, dan ini yang akan menentukan kita kelak pada hari kiamat di surga. Ya, dengan sebab apa? Keimanan kita, kualitas keimanan kita. Ya, kualitas keimanan kita itu seperti apa? Maka seperti itulah kelak kita akan ada di surga. Karena kita tahu bahwa surga juga bertingkat-tingkat. Ya. Dan tentunya kita menginginkan bersama dengan apa? Bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di surga kelak. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan apa? Solusi. Kalau kita ingin bertemu dengan Nabi, maka kerjakanlah satu cabang keimanan yang sangat tinggi, ya, yaitu apa? Berakhlak mulia. Ini cabang keimanan, akhlak mulia. Ya, berakhlak mulia. Kata Nabi SAW, inna min ahabbikum ilayya. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah. Dan orang yang paling dekat keimanannya, yang paling dekat kedudukannya kelak pada hari kiamat denganku adalah ahasinukum akhlaqan. Orang yang terbaik di antara kalian yaitu orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Jadi kalau kita ingin bertetangga dengan Nabi di surga, maka kita harus mengamalkan cabang keimanan, yaitu berakhlak mulia. Ya, karena Nabi tentunya adalah orang yang paling berakhlak mulia, sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik ya orang di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada istrinya, dan akulah orang yang terbaik kepada istriku. Berakhlak mulia. Ya, ini cabang keimanan. Nah, maka kita perlu mengetahui nih jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang bisa menyebabkan keimanan kita bertambah. Ya. Tapi yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab pertama yang bisa menambahkan keimanan kita adalah menuntut ilmu. Ya, ini yang paling pokok. Nah, kalau kita ingin bertambah keimanan kita, maka
yang pertama kita lakukan adalah menuntut ilmu. Kalau kita menuntut ilmu, insya Allah keimanan kita akan bertambah. Dengan syarat apa? Kita benar-benar ketika menuntut ilmu tersebut. Ya. Ini yang menyebabkan keimanan kita bertambah. Kenapa? Karena di sana ketika kita menuntut ilmu, ketika kita datang kajian, yang dikaji adalah, yang dipelajari adalah tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa menambah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang paling pokok yaitu menuntut ilmu. Yang mana menuntut ilmu ini sudah banyak sekali ditinggalkan. Ya, banyak sekali ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Ya. Padahal kalau kita lihat sejarah, baik dari Nabi, baik para sahabat, para salafus saleh, para ulama, semuanya menuntut ilmu. Ya. Kalau kita kembali lagi kepada perkataan tadi di awal mukaddimah, ketika saya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah, ya, maka Allah pun menurunkan utusannya, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kita tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita apa? Tidak beribadah sembarangan gitu ya. Tidak beribadah sembarangan menurut pandangan kita. Oh, menurut pandangan saya ini baik, jadi saya beribadah kepada Allah. Tidak. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih, saya wajibkan kepada kalian satu kewajiban, yaitu ibadah, maka inilah tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita ingin bertambah keimanan kita, kita ingin tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah, ya menuntut ilmu. Bagaimana kita akan mengetahui suatu tersebut dikatakan ibadah atau bukan kalau kita tidak menuntut ilmu, kalau kita tidak belajar, ya. Kita tidak akan pernah tahu bahwa ini ibadah, bahwa ini maksiat. Tidak akan pernah tahu. Kalau apa? Kalau kita tidak menuntut ilmu. Ya. Maka saya sering memberikan nasihat agar jangan bosan untuk menuntut ilmu. Ya. Dan di antara cara kita menuntut ilmu ada dengan membaca. Untuk mendapatkan ilmu itu dengan membaca. Terlebih kita hidup di zaman media sosial. Ya, yang mungkin setiap harinya kita senantiasa membuka media sosial, karena mungkin itu ya sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian orang, ya, yang mungkin hanya sebagian orang saja yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ingin sama sekali ya berkecimpung dalam hal ini, ya, hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi sebagian kita ya tidak terlepas dari media sosial, bayangkan. Ya, maka perlu kita tanyakan ketika kita membuka media sosial ini, ya, iman kita bertambah atau tidak? Atau setelah kita membuka media sosial malah keimanan kita turun? Kita tidak tahu. Ya. Ketika kita membuka media sosial, semuanya ada di sana. Semuanya ada di sana, dari maksiatkah, dari syubhatkah, ya, semuanya ada. Mau kita lihat apa, mau kita dengar apa, semuanya ada. Kalau kita tidak menuntut ilmu, kita tidak membaca, ya, lalu kita habiskan waktu kita untuk ya hal-hal yang tidak bermanfaat seperti ini, bagaimana kita akan bertambah keimanan kita? Ya, membaca tuh, ini kunci dari mendapatkan ilmu. Di antaranya yaitu membaca, yang mana ini sudah ditinggalkan oleh kebanyakan kita. Padahal wasilah, ya, perantara ini sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau lihat di mana?
di buku banyak, di kitab-kitab para ulama yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita pun banyak, bahkan dijual banyak sekali di mana-mana, mau offline mau online, semuanya ada. Tinggal apa? Tinggal minat kita untuk membeli dan membacanya. Itu yang kurang dari kita. Ya, sebagian kita hanya mencukupkan apa? Menuntut ilmu itu ya di kajian saja. Ya, walaupun menuntut ilmu di kajian itu bagus, tapi hanya mencukupkan dengan datang ke kajian saja itu tidak cukup. Ya, tidak cukup. Kita harus memiliki waktu tersendiri di rumah kita untuk mempelajari ilmu. Ya, kalau ada apa? Sesuatu yang kita tidak pahami, kita tanyakan kepada ustadz. Sekarang kan wasilah ini sudah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu, tanyakan kepada ustadz. Japri ustadznya, ada nomor ustadznya banyak. Ya, tinggal ada kemauan kita saja. Ya, bagaimana cara kita mendapatkan ilmu. Ya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, di antara sebab yang bisa menambah keimanan adalah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an. Atau tidak membaca saja tadi, membaca dan mentadabburi Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an?" Tidaklah mereka mentadabburi Al-Qur'an. Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati-hati mereka sudah dikunci? Jadi kalau kita ingin bertambah keimanan, baca Al-Qur'an, tadabburi Al-Qur'an, pahami Al-Qur'an dan amalkan isinya. Ya, dan amalkan isinya. Sehingga para ulama menjelaskan qiraatu ayatin bitafakkurin wa tafahumin khairun min qiraati apa? Khairun min qiraati khatmatin bila tafakkurin wala tafahumin. Ya. Sebagian ulama mengatakan membaca satu ayat dari Al-Qur'an tetapi dengan ditafakuri, ya, dan dipahami, ditadabburi, itu lebih baik daripada membaca seluruhnya tamat tapi tanpa dipahami dan ditadabburi. Jadi tujuan kita itu selain membaca Al-Qur'an adalah memahami Al-Qur'an. Ya, kan di dalam Al-Qur'an ini banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita bertambah keimanan. Ya. Kita ini mengaku kepada orang-orang yang beriman, baca Al-Qur'an. Al-Qur'an memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Al-Qur'an itu memanggil orang-orang yang beriman, ya, di dalamnya, ya, tidak kurang dari 89 kali. Memanggil siapa? Orang-orang yang beriman. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, baca Al-Qur'an. Wahai orang-orang yang beriman nih, saya ini terpanggil oleh Al-Qur'an agar dibaca, agar dipahami. Ya. Jadi Al-Qur'an ini jangan hanya dijadikan tujuan membaca saja tamat, tidak. Tujuan utamanya apa? Tadabbur, memahami. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan kepada kita untuk menamatkan Al-Qur'an, tidak. Tetapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mentadabburi Al-Qur'an. Tadabburi Al-Qur'an itu. Ya. Jangan dijadikan ya Al-Qur'an ini pajangan. Ya, jadikan pajangan, atau ya sebagian orang alhamdulillah gitu ya. Banyak sekali ya sekarang orang-orang yang berlomba untuk menghafal Al-Qur'an, pondok-pondok tahfidz, pondok-pondok Al-Qur'an yang menghafal Al-Qur'an, itu bagus. Ya. Tetapi realitanya kebanyakannya orang-orang ya hanya hafal Al-Qur'an saja. Ya. Hafal Al-Qur'an tapi tidak apa? Tidak ada asarnya gitu. Dalam kehidupan dia bekasnya apa? Ya. Ini menjadi ujian bagi kita semua. Ya, bahwa Al-Qur'an ini bukan hanya dibaca saja, tapi dipahami. Ya, dipahami, kemudian diamalkan. Itulah yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam. Mereka tidak melewati dari 7 ayat kecuali mereka telah membacanya, mereka telah memahaminya, dan mereka telah mengamalkan isinya. Ya, ya, sedikit demi sedikit kita baca Al-Quran. Ya, sekarang sudah ada terjemahnya, sudah ada tafsirnya, sudah banyak yang mentafsirkan. Ya, ke dalam bahasa Indonesia juga sudah banyak. Ya. Yang ketiga adalah di antara sebab yang bisa menambah keimanan, membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan para rasul, ya, para sahabat. Ini yang bisa menambah keimanan kita. Di antaranya kita membaca sejarah tadi, membaca, ya, membaca. Yang mungkin kita, sebagian kita, ya, selama hidupnya belum pernah menamatkan membaca sirah Nabi. Ya, maka mulai sekarang baca sedikit demi sedikit. Ya, memiliki apa? Kata bahasa ininya hanca gitu ya. Hanca itu apa? Nah, jadi pohon. Ya, hanca lah gitu. Namanya hanca deh. Ya, iya, sudah sampai sini gitu, tanda ini saya sudah baca sampai sini. Dipahami. Kenapa? Karena ketika kita membaca sirah gitu ya, membaca sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh penghayatan, jadi seolah-olah kita itu ikut nimbrung di sana gitu loh. Seolah-olah kita itu ada di sana. Ya, coba saja nikmati. Ya, ketika membaca sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana? Ketika Nabi lahir, ketika Nabi diusir oleh kaumnya, hijrah ke Madinah, peperangan Nabi SAW dengan para sahabatnya, Nabi disiksa, Nabi ingin dibunuh, ya, semuanya kita baca sirah Nabi. Kenapa? Dengan sebab kita membaca sirah para nabi, para rasul, para anbiya, dan juga para salafus soleh, itu bisa menambahkan keimanan kita. Oh, ternyata ujian orang-orang yang beriman itu seperti ini. Lalu bagaimana dengan kita gitu ya? Dengan kita, kalau kita tidak membaca sejarah mereka, ya kita tidak akan pernah tahu bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk agar sampai syariat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Penuh perjuangan sekali. Itu tidak mudah, sehingga kita perlu membacanya, karena isi dari Al-Quran juga diantaranya adalah tentang kisah-kisah, ya, para nabi dan orang-orang, ya, sebelum kita. Jadi kita perlu untuk membaca ya, pelajaran hidup mereka, perjalanan hidup mereka. Nah, yang keempat, ya. Yang keempat adalah bertafakur, ya, tentang alam semesta. Kalau waktu dulu di sekolah itu ada istilahnya tadabur alam gitu ya. Tadabur alam dengan cara naik gunung gitu ya. Naik gunung, padahal di gunungnya ngobrol gitu ya. Sampai ke puncak mah gitu ya. Ya, tadabur alam. Ya, itu apa? Untuk melihat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa gunung, ya, bisa kokoh, ya, kenapa langit itu tidak jatuh ke kita. Ya, itu kan tidak mungkin, ya, kalau kata orang-orang liberal itu atau ateis itu kebetulan katanya. Itu tuh kebetulan kayak gitu. Jadi kita meninggal itu kebetulan gitu ya. Padahal semuanya ada yang mengaturnya. Semakin kita melihat pemandangan yang sangat indah, kan biasanya kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu memang manusiawi kita seperti itu gitu. Fitrahnya kita itu seperti itu. Ketika kita melihat sesuatu yang sangat indah, biasanya kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa indah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita perlu mentadaburi Al-Qur'an, mentadaburi alam, ya, alam semesta ini. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, ya, mempelajari tentang kesempurnaan Islam. Ya, pelajari itu tentang agama kita. Ya, agama kita ini telah sempurna.
Nah, dan agama Islam adalah agama yang mencakup kepada seluruh aspek. Ya. Interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, interaksi kita dengan manusia, dengan makhluknya, ya, dan interaksi dengan diri kita. 3. Ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan Allah, maka ada di dalam Islam, diajarkan oleh Islam. Interaksi dengan manusia, dengan sesama makhluk, atau bahkan interaksi dengan muamalah dengan siapa? Dengan makhluk yang lainnya seperti hewan-hewan. Bagaimana Islam ini melarang ada sebagian hewan yang tidak boleh untuk dibunuh. Ketika kita ingin membunuh hewan atau menyembelih hewan, bagaimana caranya? Ada. Semuanya sudah ada di dalam Islam. Dan bagaimana cara kita berinteraksi dengan diri kita ada. Karena diri kita ini memiliki hak yang wajib untuk kita tunaikan. Ya. Yang terakhir adalah mempelajari tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa menambah keimanan kita. Semakin kita tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin kita yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah keimanan kita. Ketika kita ingin bermaksiat, maka kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa yang kita ucapkan, sehingga ketika kita ingin berucap kita tidak berucap kecuali kebaikan. Ketika kita ingin melangkahkan kaki kita, maka kita melihat bahwa Allah itu Maha melihat, Maha mendengar, Maha melihat, Maha segalanya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang apa yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala itu tahu, sehingga ketika kita ingin bermaksiat, kita itu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bertambah keimanan kita. Bertambah keimanan kita. Itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab-sebab yang bisa menambahkan keimanan kita. Yang selanjutnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang kedua adalah iman itu bisa berkurang, bisa turun. Maka para ulama menjelaskan, iman turun dengan beberapa faktor. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Internal itu adalah diri kita diantaranya. Para ulama menjelaskan, diantaranya adalah faktor internal, yaitu manusia itu sendiri. Kenapa? Yang pertama diantaranya adalah kebodohan. Bodoh terhadap apa? Terhadap agama. Kalau kita tidak tahu tentang sesuatu yang ada dalam agama kita, bagaimana kita akan tahu kalau iman kita sedang bertambah atau berkurang? Kita tidak tahu ini adalah maksiat, maka kita tidak akan merasa kalau iman kita sedang turun. Tetapi kalau kita tahu bahwa kalau kita melakukan hal tersebut itu adalah kemaksiatan yang akan mengurangi keimanan kita, maka kita akan merasa, sedang turun iman saya. Sehingga para ulama menjelaskan, min fiqhil abdi an ya'lama anna imanahu yazidu wa yanqus. Termasuk fikihnya atau kefakihan seorang hamba adalah ketika dia tahu bahwa keimanan dia sedang bertambah dan berkurang. Dia merasa, iman saya sedang bertambah, iman saya sedang turun. Ini yang sebab yang pertamanya itu kebodohan. Yang kedua, kelalaian. Lalai itu apa ya? Tidak mengerjakan sesuatu, itu disebut lalai. Betul bukan? Iya, lalai. Atau berpaling akhirnya. Karena dia lalai, akhirnya dia berpaling. Tadi seperti orang yang salat, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai ketika mereka
sholat. Ya, lalai. Ada orang yang mengerjakan sholat tapi sholatnya lalai. Sholatnya lalai. Ya, tidak khusyuk ketika sholat mungkin, atau ketika sholat dia sudah keluar dari waktunya, atau ketika sholat ya dia tidak hadirkan hati dia di sana. Ya. Yang ketiga adalah perbuatan maksiat dan dosa. Ini sudah jelas. Ya, sudah jelas. Ini yang bisa menyebabkan iman kita turun, yaitu maksiat. Nabi SAW bersabda, kalau Bani Adam melakukan kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, akan dicap dalam hatinya titik hitam. Ya, sehingga kalau dia semakin banyak maksiat, maka hatinya akan semakin hitam, semakin keras. Akhirnya apa? Dia berpaling dari kebenaran. Ya. Maka yang harus kita yakini bersama adalah maksiat dan dosa itu berpengaruh terhadap keimanan kita. Maksiat dan dosa berpengaruh kepada keimanan kita. Jangan dipikir ketika kita bermaksiat, ya, iman kita tetap ada. Ya, jangan. Justru ketika kita sedang bermaksiat, keimanan kita sedang turun. Ya. Kualitas iman kita menurun. Ya. Sehingga sebagian orang mengatakan, wah, saya mah biasa saja melihat apa aurat terbuka, iman saya masih ada. Iya, masih ada tapi turun. Nah, saya melihat K-pop itu biasa, nanaonan gini kan gitu kan misalkan. Ya, padahal apa? Imannya sedang turun. Ya. Sekarang lagi ramai apa? Beli tiket apa yang harganya sampai 11 juta itu. Nah, beli konser apa, tiket konser gitu ya sampai 11 juta apa 20 juta. Ya. Gimana istilahnya? Banyak ya istilahnya. Apa? Kalau itu apa hanya sekali gitu, tidak mungkin ada lagi, kapan lagi gitu ya. Itulah istilahnya. Ya. Tapi kalau menghutang makan bisa dibayar gitunya. Mending hutang mah bisa dibayar. Tapi kalau datang band ini mah iraha deui atunya gitunya. Ya, sampai segitunya gitu ya. Padahal apa? Coba nonton. Padahal ya kalau kita mikir, wah kayak bakal aya lepna meureun gitunya. Kalau bisa mah kayak lepna aya gitu. Kalau memang niat mah. Nah, justru apa? Karena keimanan itu sedang turun. Ya, sehingga apa? Sehingga dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sebutkan bahwa orang yang berzina, ketika dia sedang berzina, imannya sedang tidak ada, sedang turun kualitas imannya. Jadi maksiat dan dosa ini memiliki pengaruh ya terhadap keimanan kita. Ya. Yang keempat yaitu hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan. Ya, memang jiwa kita ini senantiasa ingin yang memang tidak diizinkan oleh syariat, lebih condong kepada keburukan. Ya, tadi ingin pergi ke tempat ini, ingin ke tempat itu. Ya, itu jiwa kita. Ya, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa ini senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Ya, keburukan. Itu faktor internal yang bisa menyebabkan keimanan kita turun. Yang kedua adalah faktor eksternal. Ya. Faktor eksternal diantaranya adalah tentunya kita sudah tahu bersama, yaitu syaitan. Ya, setan ini kan tugasnya hanya satu. Sebagaimana tugas kita hanya satu. Tugas kita beribadah, tugas setan adalah mengganggu kita sedang beribadah. Bagaimana caranya kita berpaling dari beribadah kepada Allah. Itu tujuan setan itu. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah bahwa setan itu tidak terlihat gitu ya. Setan itu tidak terlihat. Ya, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Setan itu bisa melihat kalian sedangkan kalian tidak bisa melihat syaitan. Ya.
hanya bisa memberikan was-was, membisiki kita agar kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Yang kedua, ya kita percepat, yaitu dunia dan fitnah dunia. Ya, dunia. Ya. Kita harus yakini bersama bahwa dunia ini dihinakan oleh Allah. Dunia ini tidak pernah dipandang oleh Allah. Ya. Dunia ini ya hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ini menjadikan dunia sebagai sarana bagi manusia, bukan sebagai tujuan. Bukan. Dunia ini hanya tempat singgah saja. Jangan dijadikan tempat untuk kita selamanya di sana menetap. Jangan. Ya, terlalu banyak dalil yang mengatakan bahwa dunia ini ya, tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita tergiur dengan dunia. Ya, jangan pernah. Ya, walaupun ya secara teori gitu kita bisa mengatakan, cuma secara prakteknya ini sangat sulit. Sangat sulit. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, ya, tatkala itu para nabi dengan para sahabatnya sedang perang Uhud, kan Nabi SAW memerintahkan sebagian para sahabat untuk tinggal di atas bukit, ya, bukit di gunung sana, dan mereka adalah orang-orang yang pandai untuk memanah, gitu kan. Tetapi ya keikhlasan mereka goyang. Lihat di sini, siapa yang di atas bukit ini? Para sahabat Nabi. Ya, ternyata keimanan mereka goyang ketika melihat apa? Harta rampasan perang. Ketika Nabi SAW mengejar dengan para sahabatnya musuh, seolah-olah musuh itu sudah ketakutan, ya, kocar-kacir, dan mereka meninggalkan seluruh harta rampasan perang. Dan orang-orang yang ada di atas bukit ini melihat kepada harta rampasan perang tersebut. Akhirnya sebagian mereka mengatakan, orang-orang kafir telah kalah, mari kita turun. Nah, maka kata panglimanya tatkala itu, jangan turun. Kata Nabi SAW, kita ini cukup diam di sini saja. Ya, para sahabat goyang keikhlasan mereka tatkala itu. Akhirnya sebagian turun. Ya, kalau tidak salah jumlah pemanah itu ada 70 orang kalau tidak salah. Ya, akhirnya turun, yang tersisa hanya beberapa orang saja. Ya, dan akhirnya Khalid bin Walid yang tatkala itu belum masuk ke dalam Islam, melihat kejadian itu mutar balik, ya, ke atas bukit tersebut dan membunuh. Akhirnya apa? Mereka memanahi, ya, orang-orang muslimin. Sehingga tatkala itu kaum muslimin hampir kalah. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an, wa asaitum mim ba'di ma arakum ma tuhibbun. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ya, dan kalian telah bermaksiat, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada kalian apa yang kalian cintai, yaitu apa? Dunia. Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada sebagian sahabat dunia. Ya. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian ada yang menginginkan dunia dan sebagian kalian ada yang menginginkan akhirat. Ya, lihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, sampai mengkomentari ayat ini, ya, ma kuntu azunnu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan yuridud dunya. Aku tidak pernah menyangka ternyata ada di kalangan para sahabat Nabi yang menginginkan dunia. Hatta nazala fina ma nazala, sampai turun kepada kami ayat yang menceritakan tentang kami, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian ada yang menginginkan dunia, sebagian kalian ada yang menginginkan akhirat. Ternyata sahabat Nabi saja, ya, bisa cinta kepada dunia. Tetapi walaqad afa ankum, kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan kalian. Para sahabat bermaksiat tatkala itu, tapi sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita cinta kepada dunia,
apakah kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan. Ketika kita menjadikan dunia adalah tujuan kita, ya bagaimana? Apakah Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita atau tidak? Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, ya, adalah lingkungan dan teman bergaul yang jelek. Ya, itu yang bisa menyebabkan iman kita turun. Ya, turun. Itu teman yang jelek, lingkungan yang jelek, yang buruk, teman yang buruk, lingkungan yang buruk, itu bisa mengurangi keimanan kita. Maka hati-hati dalam memilih teman. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama temannya. Lihat, yang dilihat itu teman, ya, teman. Kalau temannya baik, maka dia akan ketularan baik. Temannya buruk, maka insya Allah dia juga akan buruk. Jadi teman ini sangat mempengaruhi. Kalau kita bersama dia, rasanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasanya keimanan kita itu bertambah. Tetapi ketika dengan bersama ini, ya, yang dibicarakan apa? Gibah orang lain, menceritakan keburukan orang lain, namimah dan yang lainnya, mengadu domba. Ya, itu yang bisa menyebabkan, ya, iman kita berkurang. Lingkungan. Kalau kita berhijrah, sedangkan lingkungan kita tidak memungkinkan, ya, maka kita hijrah, mencari lingkungan yang memang di sana lingkungannya adalah orang-orang soleh. Sebagaimana orang yang membunuh 100 orang, ya, dia meninggalkan kampung dia yang mana di sana lingkungan yang buruk untuk apa? Mendatangi lingkungan yang di sana kebanyakan adalah ahli ibadah. Ya, harus berani seperti itu. Ya, kalau memang lingkungan kita tidak mendukung, maka tinggalkan. Kenapa? Karena itu yang bisa menyebabkan keimanan kita berkurang. Ya, mau tidak mau, akhirnya kita juga ikut-ikutan. Ya, yang dahulunya mungkin kita sudah tahu hukumnya bahwa ini haram. Kenapa? Karena lingkungan kita yang belum mendukung. Akhirnya apa? Yang pertama kali, ya, untuk menghormati saja. Yang kedua kali, tidak enakan kalau tidak datang. Akhirnya apa? Akhirnya ikut-ikut juga. Gitu ya. Maka tinggalkan lingkungan yang seperti itu. Ya. Allahu taala alam. Udah mau jam 11. Kita cukupkan sampai sini, ya, pembahasan kita berkaitan dengan sebab-sebab, ya, turunnya atau naiknya iman dan turunnya iman.